Kita berjumpa lagi dalam program Signature, program yang mengulas tentang profil sosok muda yang sukses dan menginspirasi. Dan saat ini saya sedang berada di Hotel Ayola Lalisa yang ada di Jalan Raya Nginden nomor 82 Surabaya. Dan saya juga sudah bersama dengan seorang yang masih muda tapi begitu menginspirasi. Beliau adalah Mbak Rika Kuswarini. Dia adalah seorang staf dari P2PTM dan Keswa Kabupaten Pasuruan, dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang serba-serbi profesi yang sedang digeluti saat ini yang dilihat dari sudut pandangnya sebagai seorang profesional. Apa kabar Mbak Rika? Baik. Iya, Mbak Rika. Nah, tadi kan kita ngobrolin terus sih tentang gangguan jiwa. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal gangguan jiwa, banyak nih orang awam gitu ya yang masih beranggapan, oh kalau gangguan jiwa itu berarti hilang akal sehatnya atau mungkin bisa disebut gila gitu ya. Nah, sebenarnya definisi gangguan jiwa itu sendiri apakah memang benar seperti itu atau bagaimana sih Mbak Rika? Iya, karena di situ adalah gangguan jiwa. Kita sebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya, karena mungkin ada tekanan atau depresi di situ. Jadi ada susunan saraf yang terputus di situ. Tapi mereka tetap ada seperti kita. Seksnya juga ada gitu, seperti itu. Jadi untuk sosialisasi juga ada seperti itu, karena gangguan jiwa itu macam-macam, banyak sekali macam-macamnya seperti Apa itu. saja jenisnya? Ada waham, ada halusinasi, ada harga diri rendah, ada menarik diri atau isolasi sosial, terus ada menarik diri ya, sudah itu seperti itu, menarik diri, isolasi. Diri berarti artinya dia PD-nya berkurang. Iya. Jadi Bisa. kalau nggak pede berarti Iya, hati-hati itu. Jenengan mungkin nggak pede. Atau perawatan diri juga maksudnya. Kadarnya gitu ya. Iya. Gitu ya. Tidak langsung seperti itu biasanya. Nanti itu kalau semua sudah komplit, dari perawatan diri kurang, dari halusinasi, dari isolasi diri, harga diri turun, itu akan jadi orang dengan gangguan jiwa itu. Nah, nanti itu komplit sudah. Jadi sebelum kita mengalami itu biasanya banyak tekanan atau stresor ya, tekanan itu hati-hati. Kalau seperti itu, jadi nggak mungkin tekanan ini, akhirnya kita tidak bisa menekan diri kita dan tidak bisa menghilangkan tekanan itu, otomatis resiko Anda mengalami gangguan jiwa. Siapapun, saya juga termasuk di situ dalamnya, termasuk siapapun pasti akan. Tapi kalau kita sudah bisa menekan semua itu dan bisa menghilangkan tekanan, otomatis tidak akan terjadi gangguan jiwa nantinya seperti itu, Mbak. Faktor terbesar apa sih yang menyebabkan seorang itu mengidap gangguan jiwa? Banyak sekali faktornya. Ekonomi juga bisa. Ekonomi, mungkin masalah rumah tangganya dia. Banyak macam-macam sekali yang saya temui itu, banyak sekali yang di lapangan seperti itu. Mungkin karena dari sekolah juga bully itu juga macam-macam sekali. Mungkin dari fisiknya, mungkin karena penyakit juga bisa, orang dengan kanker yang sudah lama itu juga, hipertensi yang sudah lama, dan akhirnya dia merasa depresi, akhirnya bunuh diri juga bisa. Seperti itu. Artinya orang normal pun juga beresiko ya seperti itu. Oh, beresiko sekali. Kita mungkin nggak menyadari ya tingkat tekanan atau stres pada diri kita, tapi ketika sudah mencapai limitnya atau bahkan over limit gitu ya, mungkin sudah terindikasi ke gangguan jiwa. Maka seperti itu ya. Resiko ya. jangan kalau resiko kita seperti itu, kita siapapun kita kalau kita tidak mendekatkan diri kuasa teman, resiko itu pasti gangguan jiwa juga akan muncul gitu, seperti itu. Nah, untuk selama ini yang menjadi pasien kebanyakan untuk anak-anak atau orang dewasa, bagaimana untuk porsinya, berapa persen? Berapa persen ya? Kalau orang dewasa ini ada 82 sih dia.
Kalau pasung ya, kalau pasung cuma mungkin 10% aja. Kalau kalau gangguan jiwa sedang atau berat itu lebih banyak sekali. Sing kemarin sampai ratusan lah, sampai ratusan seperti itu. Perasaannya banyak sekali dari mungkin dari jumlah penduduk paling enggak 50% lah seperti itu. Ada sedang juga ada, sedang lebih banyak lagi. Untuk anak-anak sendiri kebanyakan porsinya ke arah yang mana itu? Gangguan jiwa? Macam-macam, biasanya sekolah, bully di sekolah ataupun dia sudah lulus sekolah ya, misalnya di pondok ataupun apapun, di pondok ataupun di sekolah, ternyata dia mendapat tekanan di situ. Akhirnya dia kan waktu itu kan disiplin, harus kamu ngajar ini ya, pakai buku ini, udah ternyata dia tidak mampu. Oh aku buku, waktu itu ada pasien ya memang bukuku hilang, nah seperti bahasa Jawanya sudah, bukuku hilang, terus aku nggak bisa ngajar, padahal aku disuruh guruku suruh ngajar, sedangkan patok aku bukuku hilang, dihilang no temanku. Akhirnya dia mengalami linglung, halusinasi. Seperti itu. Depresinya berat, datang halusinasi. Oh langsung akhirnya sekarang dia mungkin marah-marah, waktu itu marah-marah, akhirnya dipasung kita tangani ya, alhamdulillah sudah baikan sekarang itu. Bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa seseorang itu mengalami gangguan jiwa yang kadar ringan, kadar sedang, sampai kadar berat? Bagaimana ini Mbak Rika? Nah, itu macam sekali tuh, banyak itu nanti kriterianya untuk itu. Jadi ketika diajak ngobrol gitu, jadi kan ada faktor untuk mengukur ya tingkat kesembuhannya seperti apa. Nah seperti itu. Biasanya kita kalau kita mau menguji ya, misalnya seperti jenengan gitu ya, seperti jenengan, kita kasih tes tulis dulu. Nah, tes tulis baru kita wawancara, nanti di wawancara nih seperti ini, nanti baru kita lihat antara wawancara dengan yang tes tulis itu apakah ada gangguan jiwa apa tidak, atau resiko gitu, seperti itu. Jadi tapi kalau yang sudah berat bisa diajak bisa berkolaborasi untuk nulis, tes tulis juga bisa. Kalau berat tergantung nantinya beratnya itu. Kalau dia misalnya dia cuma isolasi sosial, biasanya dia tidak mau berhubungan dengan siapa. Yang penting kita menjalin komunikasi dulu sama pasiennya. Ajak ngobrol dulu ya. Komunikasi dulu. Kalau kecuali pasiennya marah-marah itu baru kita ikat dulu dengan kain. Setelah itu kita berikan suntikan untuk suntikan ataupun penenang untuk dia. Nanti baru kita ajak ngomong, ada apa, kenapa kamu seperti ini, kita ajak ngomong. Tapi kita jalin rasa percaya dulu. Kalau sama jenengan sama saya percaya. Ya seperti itu. Seperti jenengan itu, kalau seperti nanya-nanya, kita jalin percaya dulu. Baru kalau percaya kita ajak mufakat dulu. Saya butuh ngomong. Kalau jenengan mau butuh ngomong sama saya 1 jam atau 2 jam bisa. 1 jam aja. Ya, bisa begitu kan orang yang gangguan. 1 jam ya sudah, 1 jam kita hitung dari sekarang, kita ngobrol. Tuh seperti itu. Ada kesepakatan yang harus disepakati seperti itu. Untuk gangguan jiwa yang berat apakah juga terindikasi dengan hilangnya ingatan juga? Ada yang sampai seperti itu nggak? Atau sebenarnya dia masih sadar atau bagaimana gitu? Sebenarnya dia kalau masalah fisiknya masih oke, tapi ada untuk gangguan ingatannya itu ada. Untuk ingatannya mungkin sudah berat, berat sekali dan ingat. Itu bisa banyak sekali pasien kita ya, yang pasien kita itu ada sampai 12 tahun dia yang tidak ingat keluarganya, seperti itu. Ada yang 10 tahun, ada 9 tahun gitu. Jadi bisa tidak ingat kembali nggak? Bisa sembuh nggak? Bisa. Insya Allah saya yakin bisa, insya Allah saya yakin, karena kita dari tata durnia dulu ya, keyakinan bahwa itu bisa. Kita yakin dulu keluarga. Iya, alhamdulillah. Positif juga ya. Nah, untuk cara penanganan yang tepat sepertinya bagaimana sih Mbak Rika? Kalau penanganan kita yang gangguan jiwa yang ringan dulu ya, itu harusnya seperti apa? Terus kalau yang sedang seperti apa? Kalau yang berat seperti apa? Kalau yang ringan, kalau misalnya pasiennya ke puskesmas ataupun ke kita ya, misalnya atau pasien saya sendiri atau pasien yang di gitu, dia datang biasanya mengeluhkan gini-gini dulu, dilihat apa keluhannya ini memang benar-benar penyakit atau memang cuma waham dia gitu loh. Kita lihat dulu. Kalau memang penyakit ya sudah, berarti itu memang penyakitnya dia. Kita jelaskan, kita komunikasi, kita curhat semuanya. Aslinya dari pertama dari awal pun satu, curhat.
Iya. Nah, kalau kita nggak curhat, tekanan itu kan masuk sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi kita kita hubungan saling percaya, dia mau curhat sama kita cari solusinya. Kalau solusinya sudah ketemu, baru kita omong sama dia, ya apa enaknya gitu. Jadi kita membuat kesepakatan seperti itu. Sedang juga begitu ya? Berarti? Sedang juga gitu. Semuanya semua. Pokoknya yang penting awal, kalau kita sudah awal dari sudah kelihatan, misalnya keluarga kita ya sudah kelihatan mau ada gangguan, mungkin di tekanan banyak utang ya kan, dia kita coba untuk kenapa kau diem, kenapa kau diem, nah, kita coba untuk dengan seperti itu aja sudah pahalanya luar biasa, karena menolong dia untuk kegangguan stresornya itu. Nah, seperti kalau itu. yang gangguan berat apakah ya mohon maaf ya mungkin untuk sakit jiwa atau seperti apa ini Mbak Rika? Maksudnya Untuk gangguan jiwa berat, kenapa? apakah langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa seperti itu? Tidak seperti itu. Jadi kita program di sini adalah berbasis masyarakat. Jadi karena saya takut kalau ke rumah sakit jiwa kan sekarang banyak. Jadi aku takut overload atau gimana. Jadi kita kalau itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit jiwa, kita lihat dulu permasalahannya di apa di situ. Apakah tekanannya dia apa, kita cari dulu, terus kita cari kalau memang dia marah-marah, kita berikan terapi sama dia. Terapinya maksudnya kita terapi medis dengan bantuan tim medisnya, itu seperti itu. Kita beri obat, baru dia kan mesti kan ngomong, dan itu ternyata kita cari solusinya di situ. Kita bantu dia untuk mencari solusi seperti itu gitu. Rata-rata butuh waktu berapa lama untuk perawatannya Mbak Rika? Kalau perawatannya itu tergantung dari keluarga. Nah, kan soalnya minum obat, keluarga ya? Minum obat terus menerus kan selama bisanya itu selama kalau bisa seumur hidup. Obat itu seumur hidup. Nah, kalau takutnya kalau dia itu tidak minum obat terus ada tekanan, misalnya mungkin istrinya yang akhirnya meninggalkan dia. Atau mungkin dia kasusnya dengan anaknya datanglah dia lengen dan dia tidak teratur minum obat, dia bisa kambuh lagi. Dan kita harus segera tahu. Dan kita selalu memantau, dari Puskesmas memantau, apa orang ini kok nggak bisa mengambil obat, ada apa? Kita dikunjungi oleh Puskesmas seperti itu, dikunjungi. Ya, berarti ya. Jadi dikunjungi, oh ternyata seperti ini, dia akan cerita sama itu. Oh, Pak, aku seperti ini, ya sudah kalau begitu ayo diselesaikan bareng-bareng gitu. Jadi artinya apakah ketika keluarga sudah give up, opsi terakhir masuk ke RSJ seperti itu, rumah sakit jiwa mungkin kalau keluarganya sudah pasrah, soalnya dari kami pun ada pasien seperti itu, dari keluarga pasien juga sudah aku nggak mau, aku nggak gelem wis PPN anaknya go sampai rabi-rabi seperti itu, ada seperti itu juga, ada seperti itu. Akhirnya kita juga berpendapat, aduh ya Allah apa ya bah, akhir tetap ya sudah ibunya seperti itu ke rumah sakit jiwa, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Yang kedua keluarganya nggak mau, akhirnya kita ke rumah sakit jiwa selama ini jalan 2 bulan ini di rumah sakit jiwa, mungkin masih sudah diambil. Tapi kalau memang keluarganya mau nggak mau, sedangkan dia tidak punya tempat sama sekali untuk bernaung, ya terpaksa kita taruh di Posos atau Binalare di Kabupaten Pasuruan, dan mereka siap untuk membantu kegiatan kita seperti itu gitu. Mbak Rika, jadi kan saya tertarik banget ya dengan tingkat kesembuhan. Sebenarnya untuk tingkat kesembuhannya sendiri, apakah memang itu apapun ya, gangguan jiwa yang mungkin ringan, mungkin bisa normal ya. Mungkin kalau yang kondisinya gangguan jiwa yang sedang keberat, gitu, apakah memang bisa benar-benar sembuh total dan bisa normal kembali? Bisa. Saya yakin bisa. Oh ya? Iya. Karena yakinnya bisa. Kenapa? Karena di situ kan kalau sedang ya. Nah, kalau sedang, kita kan sedang itu berarti sudah tahu. Sudah tahu dia itu gangguan jiwanya mau sedang, itu kita sudah tahu, dan kita harus memberikan support sama dia supaya tidak ada gangguan seperti itu. Kalau berat aja sudah bisa. Pasien-pasien kita di Kabupaten Pasuruan 82 semua sudah stabil, biarpun belum normal seperti orang biasa. Ada yang ngajar di PAUD, ada yang kemarin itu saya sempat kunjungi 2 bulan, dia sudah nonton TV. Ayo kita lihat Nika Ardila Bu. Oh
oh gitu, seperti itu. Sampai ditanya, sampai nanya-nanya sama keluarga, ibunya, ibu sama ibuku ta, iya, ya kok wis tuwek, ngono. Lah ya mesti enak wong 12 tahun nih dipasung dan dia tidak pernah tidak pernah tahu ibunya itu seperti apa. Jadi itu saya itu sampai menangis loh seperti itu. Jadi kok luar biasa sekali karena kita keyakinan bahwa semua bisa disembuhkan dan bisa berkreatif lagi. Banyak loh, banyak menghasilkan loh mereka itu. Juga ada yang di wilayah lain yang bisa akhirnya bisa jadi itu loh, nelayan, menghasilkan uang, ada yang tukang ojek, ada yang macam-macam bisa berprofesi kembali. oh iya, itu adalah kepuasan tersendiri, makanya saya senang di bidang ini gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau sudah berhasil seperti itu, akhirnya kita nangis itu seperti gimana gitu, keluarga kita seperti itu. Ya Allah, keluarganya sampai bilang terima kasih. Saya juga bilang terima kasih kalau sudah terpayar dengan dinas kesehatan seperti itu. Luar biasa, menarik sekali ya. Nah, kita akan break sebentar Mbak Rika dan kita akan lanjutkan lagi nanti, dan pemirsa kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetapi dialog signature.